Salam kejujuran. Alhamdulillah hari ini 6 Oktober 2025 masih diberi kesempatan jalan sekalian belanja, beli-beli sayur kebutuhan sehari-hari. Sehat walafiat semoga. Seluruh Indonesia juga sehat walafiat. Inilah belanjaan hari ini. Kebutuhan sehari-hari. Ini dipanen sendiri. Hasil di dalam pot depan rumah. Nah, ini belanjaan, ada bawang putih, seledri, penyedap rasa, ada kubis ini 4.000, tomat 4 buah, kubis 4.000, penyedap 1.000, tomat dan daun seledri bawang prei berarti 2.000, jadi totalnya 7.000 di Pak Lijo. Terus tadi nanya telur, ternyata telur ayamnya sudah habis, dibeli di tempat lain, dibeli di warung yang lain. Ini setengah kilo 14.000, telur setengah kilo terkadang 12, 13, 14, tergantung nggak tahu, tergantung yang jualan apa, tergantung produksi atau tergantung apa. Itulah, ini dipanen sendiri. Ya, semoga kita bisa berbuat dan berkata jujur dalam kehidupan sehari-hari. Kita mulai dari diri sendiri. Kalau kita sudah melaksanakannya, kita tahu rasanya, kita tahu sulitnya, kita tanamkan di dalam keluarga, diajarkan setiap hari, nggak hanya diajarkan tapi kita contohkan juga perilaku kejujuran. Kemudian kita kembangkan keluar ke seluruh Indonesia dan kita kumandangkan ke seluruh dunia agar tercapai kehidupan makmur mulia baik di dunia maupun di akhirat. Untuk berbuat dan berkata jujur, seperti yang saya ucapan saya kan saya pertanggungjawabkan. Itu sulit. Sulit bukan berarti tidak bisa. Selalu berusaha. Dari mana kita bisa memulainya? Kita mulai dari kesadaran diri bahwa kita berusaha selalu mempertahankan perilaku hidup sehari-hari, berbuat dan berkata jujur, bahwa segala sesuatu berasal dari Allah, kembali kepada Allah, dan dipertanggungjawabkan. Karena dipertanggungjawabkan, sekecil apapun perbuatan kita, satu kata pun kalimat kita kembali introspeksi diri. Ya Allah, tadi aku mengatakan kalimat yang tidak benar, kata-kata yang tidak benar, misalnya, atau kalimat yang didengar oleh orang lain tidak menyenangkan.
itu kita pertanggungjawabkan, membuat orang tidak senang. Ketika kita menyadari itu, kita kembali. Ya Allah, tadi saya berkata kepada seseorang yang membuat dia merasa tidak senang. Dan itu kita sadari terus, ya Allah tadi aku berbuat yang tidak benar. Kapan kita bisa melakukan itu? Memunculkan kesadaran. Waktu yang paling pas, yang paling tepat adalah sesaat sebelum kita tertidur malam. Karena siang kita disibukkan dengan pekerjaan, dengan urusan keluarga atau pekerjaan di luar, atau urusan lain yang belum membuat kita untuk fokus. Fokus maksudnya fokus menghadap kepada Allah, berbicara secara langsung. Siang, walaupun kita fokus pekerjaan, kita menyadari apapun pekerjaan kita, itu adalah ketetapan dari Allah, kita laksanakan. Yang jadi guru melaksanakan tugasnya, yang berjualan melaksanakan tugasnya, berjualan dengan kejujuran, barang baru masih segar disampaikan apa adanya, yang mengajar datang tepat waktu, dilaksanakan sesuai materi yang diajarkan pada jam pelajaran, disampaikan dengan cara yang bisa diterima oleh siswa, disampaikan, dilaksanakan. Itu pun ketetapan dari Allah, apapun bentuknya dan sekecil apapun. Dan ketetapan itu, takdir kita sudah ditentukan Allah sejak kita dalam kandungan. Kapan kita menyadarinya? Ketika hal itu terjadi. Saat ini saya membuat video, memasak, belanja pagi ini. Sementara ketetapannya bahwa pada tanggal ini 6 Oktober 2025 saya akan membuat video seperti ini, video belanjaan dengan ucapan, dengan kalimat menyampaikan tentang kejujuran. Dan ketetapan itu sudah ada dulu sebelum saya dilahirkan, sudah ada dalam kandungan. Tapi hari ini untuk masalah seperti ini, untuk video yang ini baru terjadi pada saat ini. Dengan kalimat-kalimat yang saya sampaikan dan kalimat yang saya ucapkan, saya pertanggungjawabkan kepada Allah. Bagaimana caranya? Saya tunduk dan patuh melaksanakan semua perintahnya dan meninggalkan semua larangannya. Contoh, jangan bergunjing. Tapi saya melaksanakan tanpa saya sadari. Misal duduk bareng ibu-ibu, bareng yang lain belanja, diajak bicara, si A, si B, si C, omongan normal biasa misalnya kan. Nah, misal itu sampai terjadi ngomongkan sesuatu yang kita tidak tahu. Ikut-ikutan saya, nimpali misalnya. Oh iya benar, si A begitu. Walaupun benar, tapi kan itu bukan urusan saya mestinya. Saya tidak perlu menimpali. Tapi itu terjadi. Itu terjadi hal seperti itu. Walaupun kita tidak menyadarinya pada saat ngomong, tapi nanti kita kembali. Malam hari sebelum tidur, ya Allah, tadi saya melakukan ini, nimpali omongan orang yang saya tidak tahu urusannya apa. Ikut-ikutan ngomong, walaupun tahu persoalannya, tapi kan bukan urusanku ya Allah, tapi aku tadi ikut-ikutan ngomong. Ya Allah, aku minta ampun, maafkan aku, ampuni kesalahanku hari ini, dan tuntun aku besok untuk melaksanakan ketetapanmu berikutnya.
Dan yang baik, yang sesuai aturan Allah, melaksanakannya, perintahnya, memasak, mencuci, semua urusan rumah tangga, mengaji, ngajari anak segala macam. Itu pun kita laksanakan, ya Allah, tadi aku sudah begini. Menemani anak belajar, mengajari ngaji. Berilah aku kekuatan untuk besok bisa tetap berada di jalan kebenaran. Jadi memohon ampun atas perbuatan ketetapan yang datangnya dari Allah juga. Tapi kita memohon ampun pun atas kehendaknya Allah. Kita laksanakan malam hari. Lupa. Ya kehendaknya Allah, ya kita lupa. Langsung tertidur, udah capek. Ya Allah, kita di malam tak sempat berdoa. Tak sempat memohon ampun dan minta petunjukmu untuk besok. Tertidur pun itu ketetapan Allah. Jadi tidak harus dilaksanakan sesuai apa yang kita rencanakan terjadi, tidak. Itu semua kehendak Allah. Terjadi kita berdoa ataupun kita tertidur, itu atas kehendak Allah. Walaupun kita sudah berdoa besok, memohon untuk besok bisa melaksanakan berada di jalan kebenarannya, kita nggak tahu apa kita terbangun pagi atau jangan-jangan terbangunnya di akhirat. Kan nggak ngerti, tiba-tiba mati, innalillahi. Tapi kita kan sudah tidak tahu. Hanya berdoa, bermohon, bermunajat, mengharap agar besok kita diberi kekuatan untuk melaksanakan kehendak berikutnya. Apapun itu, kesadaran bahwa kita melaksanakan ketetapan Allah, itulah yang akan membuat kita menjadi hamba yang nurut, yang tunduk dan patuh melaksanakan semua ketetapannya. Positif menurut kita, negatif menurut kita, tetapi bagi Allah semua atas kehendaknya. Tinggal kita melaksanakannya, tunduk dan patuh melaksanakannya. Sehingga kalau kita tunduk dan patuh, semua itu dilaksanakan dengan ringan, tidak ada beban, didasari dengan kejujuran bahwa segala sesuatu berasal dari Allah, kembali kepada Allah, dipertanggungjawabkan, sehingga kita menjadi hamba yang tunduk dan patuh hanya kepadanya, menjadi hamba yang berserah diri secara total, pasrah sepasrah-pasrahnya hanya kepada Allah. Apapun ketetapan, apapun takdir yang diberikan kepada kita, kita hanya melaksanakan. Apapun hasilnya, kita serahkan sepenuhnya kepada Allah. Apapun kehendak-kehendaknya yang diberikan kepada kita, kita hanya menjalankannya. Malam hari kita bermunajat, memohon ampun atas kesalahan sebelumnya. Muncul kesadaran, ya Allah, tadi aku melakukan ini. Negatif menurut kita, tapi menurut Allah tidak ada positif dan negatif. Itu kehendaknya, atas kehendak Allah. Negatif adalah menurut kita, maksudnya itu kita melakukan kesalahan, tidak sesuai dengan tuntunannya. Tidak boleh mencuri, tidak boleh bergibah, tapi kita melaksanakannya. Segera memohon ampun, munculkan kesadaran, ya Allah, tadi aku sudah melakukan kesalahan. Mohon ampun ya Allah, tolong tunjukkan besok aku dibimbing di jalanmu, kesalahanku diampuni, dan kebaikan-kebaikanku tolong ditunjukkan, diberi petunjuk ke jalan yang benar, ke jalan yang Engkau ridhoi. Bila kita menyadari hal yang seperti itu, dan Allah pun juga tidak akan menyia-nyiakan apa yang telah kita perbuat. Aktivitas kita sehari-hari, tunduk dan patuh kepada Allah, berujung
kepada surga, tidak tunduk dan tidak patuh kepada Allah, berujung kepada neraka. Hanya alamat ini, alamat tujuan akhir, alamat terakhir untuk manusia, surga atau neraka. Tidak ada bedanya laki-laki maupun wanita, sama punya hak dan tanggung jawab, tetapi yang membedakannya adalah tunduk dan patuh kepada Allah. Jadi mari kita memulai dari diri kita sendiri untuk memunculkan kesadaran bahwa kita hanyalah makhluk yang tidak punya kekuasaan, kuasa apapun terhadap diri kita, karena segala sesuatu berasal dari Allah dan kembali kepada Allah dan dipertanggungjawabkan kepada Allah. Segala sesuatu sekecil apapun. Dan mari kita mulai dengan fondasi dasar, yaitu kejujuran. Berbuat dan berkata jujur dalam kehidupan sehari-hari dengan kesadaran bahwa segala sesuatu berasal dari Allah, kembali kepada Allah dan dipertanggungjawabkan agar menjadi hamba yang tunduk dan patuh hanya kepada Allah, berserah diri secara totalitas hanya kepada Allah. Dari kejujuran untuk mencapai puncaknya, penghambaan atau berserah diri secara totalitas kepada Allah. Salam kejujuran.